Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan UIN Sunan Gunung Jati Bandung batch 2 untuk kategori 2. Perkenalkan, nama saya Robi Nursani, salah satu mahasiswa PPG UIN Bandung batch 2 untuk kategori 2. Pada hari ini hari Senin 5 Februari 2024, saya akan membuat video pembelajaran untuk ujian kinerja. Mohon saran dan kritiknya dari Bapak Ibu penguji. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Silakan berdoa terlebih dahulu, dipimpin oleh satu orang. Sumadulakum. Oke, Bapak absen dulu ya. Adi Cahyadi, Ai Samrotul, Aistia Nur Wahidah, Aldi Tirta, Ali Ridwan, Amanda, Aprijal, Ardi. Oke, semuanya, untuk hari ini kita akan mulai pembelajaran tentang lahirnya Bani Umayyah. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, sebelum kita akan mengkaji, akan berdiskusi tentang lahirnya Bani Umayyah, Islam telah mengalami berbagai konflik saudara, khususnya setelah peristiwa Utsman bin Affan terbunuh, sampai kemudian Khalifah Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah kemudian mendirikan Bani Umayyah. Nah, maka untuk sekarang kita akan mengkaji, kita akan berdiskusi tentang lahirnya Bani Umayyah. Untuk selanjutnya, Bapak ingin mengetahui dulu kemampuan awal kalian tentang lahirnya Bani Umayyah. Silakan diklik masuk ke menti.com, kemudian masukkan kodenya 2999644. Silakan masuk. Orang yang masuk lahir Bani Umayyah tidak terlepas dari terjadinya pembunuhan Utsman bin Affan. Oke ya, karena memang permulaan konflik dalam Islam terjadi pasca pembunuhan Utsman bin Affan. Kemudiannya adanya tahkim dari pasukan Muawiyah. Maksud tahkim itu perdamaian antara Muawiyah dan Ali, ya, ingat gitu. Jadi tahkim itu adalah proses perdamaian antara Muawiyah dan Ali bin Abi Thalib. Itu tahkim prosesnya. Lahirnya Bani Umayyah terjadi setelah pembunuhan Utsman bin Affan yang menyebabkan terpecahnya Islam menjadi dua kubu, kubu Muawiyah dan kubu Ali bin Abi Thalib. Ya, memang ini juga benar kan? Pasca terbunuhnya Utsman, umat muslim jadi terpecah kepada dua bagian, ada Muawiyah, ada kubu Ali. Terpecahnya kepada kedua kubu ini karena kubu Muawiyah tidak mau mengakui Ali sebagai khalifah, karena mereka berpendapat bahwa mereka itu ingin
menyelidiki terlebih dahulu siapa sebetulnya pembunuh Utsman bin Affan. Sementara kelompok Ali berpikir sebaliknya, kepemimpinan tidak boleh kosong. Jadi harus secepatnya ada khalifah yang baru, maka jadilah Ali bin Abi Thalib. Nah, ujung dari perpecahan ini, ujung dari konflik antara Muawiyah dan Ali bin Abi Thalib ini terjadilah perang apa? Perang Siffin gitu. Oke, luar biasa ya. Jadi pas proses pembelajaran tadi kalian sudah memiliki dasarnya yang baik. Untuk selanjutnya kalian perhatikan video yang akan ditampilkan. Lihat ya, pelajari, amati bagaimana dinasti Umayyah terbentuk. Soalnya nanti kalian akan berdiskusi tentang latar belakang pendirian ini. Nah, semuanya akan terangkum nanti dalam video yang akan ditampilkan. Bisa dilihat ya. Silakan amati videonya. Kalau ada yang tidak mengerti bahasa Arab, di bawahnya ada terjemahannya. Tuh, Muawiyah itu awalnya menjadi gubernur. Muawiyah itu pernah menjadi gubernur Damaskus pada masa Utsman bin Affan. Dan Muawiyah itu adalah salah satu keluarga dari Utsman. Nah, inilah yang menjadi salah satu konflik yang terjadi karena Utsman dianggap mengangkat beberapa orang kerabatnya menjadi pejabat, diantaranya adalah Muawiyah. Dan ini juga yang melatar belakangi kenapa Muawiyah sangat ingin menyelidiki pembunuh Utsman bin Affan gitu. Karena Muawiyah itu termasuk kerabat Utsman bin Affan. Nah, Utsman dituduh nepotisme dan lain sebagainya. Makanya banyak yang mendemo lah kalau dalam bahasa sekarang itu. Kelompok terlebih dahulu hitung 1 sampai 4 dari mulai sini. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. 2, 3. Oke, silakan yang nomor 1 bersama dengan 1 lagi. Kumpul ini 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Iya, di sini dia ini. 3 dulu. 1, 2, Bahas latar belakang terjadinya belakang lahirnya dinasti Umayyah, yang dimana dinasti Umayyah dengan sendirinya berperang dengan dinasti Siffin. Sedangkan di dalam perang Siffin terjadi yang dinamakan sebuah peristiwa tahkim. Nah, yang jadi masalahnya itu apa sih yang menyebabkan di perang Siffin itu adanya tahkim? Siapa yang bisa jawab? Saya mencoba. Nah, mungkin pada saat itu pasukan Bani Umayyah keteteran oleh pasukan Ali karena jumlah dari pasukan Muawiyah jadi semakin sedikit. Jadi Bani Umayyah mengajukan untuk tahkim dengan cara mengacungkan Al-Quran pada tombak lalu diangkatkan ke Bani Ali, pasukan Ali. Tapi kan pasti bakal ada yang dinamakan dengan sebuah perwakilan tuh. Perwakilan dari Sayyidina Ali itu siapa sih? Nah, pada saat itu perwakilan dari Sayyidina Ali namanya Abu Musa al-Asy'ari. Nah, untuk perwakilan dari Bani Umayyah sendiri yaitu Amr bin As. Kejadian yang terjadi maka di kubu Ali itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang Syiah, yang kedua itu Mu'tazilah, yang ketiga itu Khawarij. Nah, kelompok Khawarij inilah yang berkeinginan untuk membunuh Khalifah Ali bin Abi Thalib. Kenapa Khawarij membunuh Ali?
Kelompok Khawarij ini mereka berpendapat bahwa siapa saja yang bertentangan dengan pendapat yang mereka miliki maka halal darahnya, dalam artian boleh untuk dibunuh. Siapa yang diutus oleh Khawarij untuk membunuh Ali? Nah, setelah diselidiki bahwa yang membunuh Ali bin Abi Thalib adalah Abu Hurairah. Kepada Muawiyah. Jadilah Muawiyah. Kenapa ya Muawiyah tidak mengakui kekhalifahan? Tadi ulang ya pokok nama tadi dulu. Karena Muawiyah ingin menyelidiki Nanti ya satu-satu. pembunuhan Utsman bin Affan. Sedikit terlebih dahulu ya agar menjadi lebih ria lagi pembelajaran kita, lebih menarik lagi. Clue-nya itu gunakan lebih dari satu panca indera. Gunakan lebih dari satu panca indera. Ini berapa? Satu. Kalau yang ini? Dua. Dan yang ini? Tiga. Ini berapa? Satu. Oke, aku benar. Yang lainnya? Kalau yang ini? Dua. Kalau yang ini? Dua. Dan yang ini? Tiga. Oke ya? Dan nanti kan? Ini satu. Kalau yang ini dua. Dan yang ini tiga. Dan yang ini? Tiga. Yang ini? Kalau yang ini? Dua. Dan yang ini? Tiga. Ngerti semuanya kan? Kayak rumah bola. Ini berapa? Dan yang ini? Tiga. Kalau yang ini? Dua. Ingat yang ini satu. Kalau yang ini dua. Dan yang ini tiga. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa pada saat telah terjadinya peristiwa tahkim di kubu Ali bin Abi Thalib itu terbagi menjadi 3 golongan. Yang pertama adalah Syiah, yang kedua Murji'ah, dan yang ketiga itu adalah Khawarij. Nah, kelompok Khawarij inilah yang berkeinginan untuk membunuh Khalifah Ali bin Abi Thalib. Karena mereka berpendapat bahwa siapa saja yang tidak sependapat dengan kelompok mereka, maka halal darahnya, dalam artian boleh untuk dibunuh. Nah, karena pemikiran mereka begitu, Khawarij ini bertekad ingin membunuh Khalifah Ali bin Abi Thalib tersebut. Dan kejadianlah Khalifah Ali bin Abi Thalib itu terbunuh. Lahirnya Bani Umayyah tidak bisa dilepaskan dari terbunuhnya Utsman bin Affan yang mengakibatkan kaum muslimin terpecah menjadi 2 kubu, yaitu kaum Muawiyah dan kaum Ali bin Abi Thalib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini perwakilan dari kelompok 3 ingin menjelaskan sebagian dari latar belakang munculnya dinasti Umayyah. Yang dimana munculnya dinasti Umayyah dikarenakan adanya kekalahan dari Sayyidina Ali yang berperang dengan Umayyah yang disebut dengan Perang Siffin, di mana Perang Siffin tersebut menimbulkan, di dalam kejadian tersebut ada peristiwa yang disebut dengan tahkim,
di mana tahkim tersebut diajukan dari Bani Umayyah, Muawiyah dikarenakan kaum tersebut merasa keteteran karena kaum dari atau pasukan dari Sayyidina Ali merasa bangkit kembali, sehingga dari beberapa kelompok Muawiyah mengajukan memasang sebuah Al-Quran di ujung tombak dan diangkatkan ke udara yang disebut dengan adalah poin, di mana disebutnya dengan tanda tahkim. Tahkim tersebut dilaksanakan di waktu yang bersamaan dengan perwakilan dari Muawiyah adalah Amr bin As. Yang mau bertanya? Siapa? Lanjut berdiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muawiyah mendirikan dinasti, padahal Sebelumnya dalam dinasti Pertanyaan yang bagus ya, silakan dijawab terlebih dahulu atau bisa nanti dibantu sama anggota kelompoknya. Izin menjawab ya. Faktor pertama atau poin pertama diadakannya dinasti Umayyah yaitu untuk menjauhi atau untuk tidak menimbulkannya konflik kembali. Karena ketika nanti Muawiyah meninggal, sudah pasti yang menjadi penerus khalifah adalah putranya Muawiyah sendiri. izin menambahkan, Boleh. itu juga menjadi bukti bahwa dalam Islam sama sekali tidak mengatur proses pergantian kepemimpinan. Apakah mau sistemnya kerajaan ataupun dengan demokrasi, yang penting pemimpinnya menjalankan nilai-nilai Islam. Jadi fokusnya pada nilai-nilai Islam, bukan caranya. Terima kasih. Kita tadi berdiskusi tentang lahirnya Bani Umayyah, kita dapat membuat sebuah kesimpulan bahwa Bani Umayyah memang terbentuk dari konflik politik yang terjadi di akhir-akhir masa Khulafaur Rasyidin. Walaupun sebetulnya memang awalnya dari terbunuhnya Utsman bin Affan, cuma makin meruncing di akhir-akhir Khulafaur Rasyidin, utamanya pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Gitu. Nah, dari konflik itulah kemudian terbentuknya Bani Umayyah yang kemudian nanti menjadi bagian daripada sejarah peradaban Islam, karena Bani Umayyah memberikan kontribusi yang luar biasa dalam perkembangan Islam selanjutnya. Nah, cuman ada satu hal yang perlu kita garis bawahi, bahwa konflik apapun yang terjadi pada masa Bani Umayyah, pada saat ketika Bani Umayyah lahir, itu kita tidak boleh mengklaim sebagai sebuah kejelekan gitu. Karena walau bagaimanapun konflik itu terjadi antar para sahabat juga. Ada Ali di sana, ada Amr bin As di sana. Yang jelas semuanya, maksud semuanya adalah baik. Gitu. Tidak ada yang jelek, cuman caranya aja yang berbeda sehingga menimbulkan kesalahpahaman. Ya contohnya ketika Muawiyah mendirikan dinasti Umayyah kan maksudnya baik, agar tidak terjadi konflik berulang. Karena bisa dibayangkan kalau misalkan tidak dijadikan dinasti, maka konflik yang terjadi ketika pemilihan khalifah, perebutan kekuasaan antara Ali dan Muawiyah itu akan terjadi lagi. Makanya kemudian untuk menutup celah itu Muawiyah mendirikan dinasti agar setelah Muawiyah meninggal nantinya khalifah selanjutnya adalah putra dari Muawiyah. Begitupun selanjutnya nanti, sehingga itu meminimalisir konflik kepentingan yang akan terjadi di umat Muslim. Nah, pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas bagaimana atau apa saja yang dilakukan oleh Muawiyah sampai kemudian kita akan mengenal khalifah-khalifah dalam Bani Umayyah gitu. Nah, untuk pertemuan kali ini mari kita akhiri dengan pembacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah.